Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Di dalam tingkatan derajat seorang wali yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu tingkatan, memberikan suatu derajat demi derajat kepada para wali-wali, antara wali yang satu dengan wali yang lainnya. Seperti ada derajat tingkatan daripada seorang wali min awliyaillah di dalam tingkatan mastur, yaitu tingkatan wali yang menutupi dirinya agar tidak tampak di mata penglihatnya bahwasanya dirinya mempunyai suatu karunia kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana para wali-wali mastur tersebut selalu berusaha menutupi dirinya dengan tidak memakai pakaian kebesaran, dengan tidak meninggikan suatu pangkat dan derajatnya, dengan tidak menawarkan suatu kemewahan yang ada pada dirinya. Karena hakikat daripada wali yang mastur memiliki segala-galanya. Akan tetapi di dalam tingkatan wali yang mastur, seorang wali tersebut ini harus bisa menutupi dirinya daripada hal-hal yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu karamah, suatu kemuliaan untuk dirinya. Hinaan daripada masyarakat sehingga dapat mengurangi dan menghapus segala dosa-dosa yang dimiliki si wali mastur tersebut. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat wali yang mastur telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dispensasi, suatu keringanan untuknya, tidak melakukan suatu banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Karena tingkatan wali mastur tersebut, Allah telah maafkan dirinya agar kiranya seorang wali mastur tersebut beribadah dengan cara yang lain, yaitu melakukan suatu kebaikan-kebaikan. Ada suatu hikayah, kisah menarik di zaman Syekh Abdullah Al-Mubarak, yang mana Syekh Abdullah Al-Mubarak adalah seorang tokoh sufi, tokoh zuhud, seorang ahli fikih, seorang ahli tasawuf di zamannya, yang mana Syekh Abdullah Al-Mubarak memiliki kemampuan menghafal hadis sampai 20.000 hafalan hadis beserta sanadnya. Dan juga Syekh Abdullah Al-Mubarak selalu dermawan kepada para masyarakatnya. Setiap 1 tahun Syekh Abdullah Al-Mubarak memberikan sedekah, sumbangan kepada para masyarakat di zamannya sampai 100.000 dirham setiap tahunnya. Kalaulah kita jumlahkan di hitungan rupiah, 1 tahun yang disedekahkan oleh Syekh Abdullah Al-Mubarak mencapai 2,8 miliar rupiah. Subhanallah. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, singkat cerita, Syekh Abdullah Al-Mubarak
menjadi seorang mufti agama pada zamannya. Dan para masyarakat-masyarakat pada saat itu meminta Syekh Abdullah Al-Mubarak untuk memimpin menjadi seorang raja di negerinya. Yang mana pada saat kepemimpinan Syekh Abdullah Al-Mubarak, terjadilah pada negeri tersebut suatu kemarau yang berkepanjangan, kekeringan yang berkepanjangan. Lalu gelisahlah para masyarakat dan mengadukan nasibnya kepada Syekh Abdullah Al-Mubarak yang menjadi raja pada saat itu. Yang mana para masyarakat mengatakan, ya Syekh Abdullah Al-Mubarak, engkau harus tanggung jawab. Yang mana kami semuanya kekeringan, tidak mendapatkan air bersih untuk mandi, untuk kami minum, dan menggunakan sesuatu yang lain-lainnya. Yang mana di dalam diri Syekh Abdullah Al-Mubarak sebetulnya mampu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya diturunkan air hujan. Yang mana dengan tingkatan kewalian Syekh Abdullah Al-Mubarak, yang mana Syekh Abdullah Al-Mubarak merasa malu kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta turunnya air hujan dengan wali mastur tersebut yang masih Allah rahasiakan keberadaannya di negeri tersebut. Lalu singkat cerita, Syekh Abdullah Al-Mubarak yang menjadi seorang raja mengumpulkan orang-orang ahli ibadah, membuat yang namanya saimbara. Dikumpulkan orang-orang ahli ibadah, yang mana apabila orang ahli ibadah tersebut ini bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menurunkan air hujan, maka akan diberikan suatu imbalan yang sangat besar oleh Syekh Abdullah Al-Mubarak. Maka mendaftarkanlah satu orang, menjadi banyaklah saimbara tersebut. Singkat cerita, diteslah oleh Syekh Abdullah Al-Mubarak. Coba kamu berdoa. Salah satu pengikut daripada saimbara tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana suasana masih tetap tidak berubah. Allah tidak menurunkan air hujan. Yang mana peserta yang kedua dites oleh Syekh Abdullah Al-Mubarak untuk berdoa kepada Allah, meminta turunnya air hujan. Berdoalah peserta yang kedua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak juga turun air hujan. Terus peserta yang ketiga, keempat, dan selanjutnya sampai peserta yang terakhir, Syekh Abdullah Al-Mubarak tidak menemukan satu doa yang terkabul kepada peserta-peserta tersebut. Yang mana tatkala telah selesai peserta tersebut memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan air hujan, di sebelah tempat saimbara Syekh Abdullah Al-Mubarak ada suatu musolah kecil, yang mana Syekh Abdullah Al-Mubarak melihat ada seorang budak yang masuk ke musolah kecil tersebut itu. Seorang budak tersebut melakukan sholat 2 rakaat di dalam musolah tersebut itu. Dan Syekh Abdullah Al-Mubarak dengan tingkatan kewaliannya melihat seorang budak yang sholat di musolah kecil tersebut memanjatkan doa setelah melakukan sholatnya, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan doa minta turun air hujan. Dengan kewaliannya, Syekh Abdullah Al-Mubarak merasakan getaran doa yang dipanjatkan oleh seorang budak yang ada di musola. Setelah seorang budak tersebut memanjatkan doa kepada Allah, minta diturunkan air hujan. Dengan seketika itu juga, turunlah air hujan yang sangat deras pada saat itu juga di daerah Syekh Abdullah Al-Mubarak. Setelah seorang budak yang ada di dalam musolah mendoakan hujan, budak tersebut lalu keluar dan meninggalkan musolah menuju rumahnya. Tatkala budak tersebut meninggalkan musolah dan pergi, Syekh Abdullah Al-Mubarak menyuruh pengawal-pengawalnya untuk mencoba mengikuti seorang budak yang keluar dari musolah tadi. Ikuti budak tersebut, kata Syekh Abdullah Al-Mubarak. Lalu pengawal daripada pengawal Syekh Abdullah Al-Mubarak mengikuti keluarnya budak tersebut dari musolah menuju ke suatu tempat. Tatkala pengawal suruhan daripada Syekh Abdullah Al-Mubarak sampai di lokasi rumah tempat budak tersebut masuk, ternyata rumah tersebut adalah rumah yang sangat kaya, rumah orang kaya, rumah yang sangat besar dan mewah pada zaman tersebut itu. Lalu pengawal daripada suruhan Syekh Abdullah Al-Mubarak mengabarkan kepada Syekh Abdullah Al-Mubarak bahwasanya budak tersebut masuk ke dalam rumah yang sangat kaya yang ada di sana, kata pengawal tersebut. Lalu Syekh Abdullah Al-Mubarak ikut bersama pengawalnya, ditunjuki daripada rumah yang sangat besar tersebut tempat masuk budak tersebut. Singkat cerita, diketoklah oleh Syekh Abdullah Al-Mubarak dengan mengatakan, "Assalamualaikum. Salam kesejahteraan untukmu wahai pemilik rumah tersebut ini." Lalu si pemilik rumah yang sangat mewah dan besar tersebut membuka pintunya. Terkejutlah Syekh Abdullah Al-Mubarak. Ternyata pada saat si pemilik rumah membuka pintunya, si pemilik rumah tersebut adalah seorang wanita. Bahkan dikisahkan pemilik rumah tersebut adalah seorang janda yang kaya raya pada zaman Syekh Abdullah Al-Mubarak. Singkat cerita, seorang janda yang kaya, pemilik rumah yang sangat besar tersebut ini menanyakan tentang kedatangan Syekh Abdullah Al-Mubarak yang menjadi raja pada saat itu. "Ya Syekh Abdullah Al-Mubarak, ada apakah gerangan dirimu datang ke rumahku?" Yang mana Syekh Abdullah Al-Mubarak niat tujuan utamanya mencari seorang budak yang masuk ke dalam rumah tersebut ini. Akan tetapi Syekh Abdullah Al-Mubarak menutupi maksud dan niatnya, menyembunyikan maksud dan niatnya untuk mencari budak tersebut. Bahkan Syekh Abdullah Al-Mubarak beralasan, "Yang mana tujuan saya datang ke tempat rumahmu ini guna untuk membeli budak-budakmu yang ada di dalam rumah tersebut ini." Singkat cerita, lalu seorang janda tersebut, pemilik rumah yang sangat besar, mengeluarkan semua budak-budaknya, memilihkan semua budak-budaknya yang sehat-sehat, yang kuat-kuat, yang gagah-gagah. Dipertunjukkan semua budak-budak yang ada di dalam rumahnya kepada Syekh Abdullah Al-Mubarak. Yang mana perempuan tersebut mengatakan, "Ya Syekh Abdullah Al-Mubarak, aku telah mengeluarkan semua budak-budakku
Ini adalah budak-budakku yang sangat kuat, yang sangat kokoh, sehat semuanya. Tinggal kau pilih yang mana engkau mau membelinya. Lalu Syekh Abdullah Al-Mubarak tidak melihat budak yang tadi berdoa di musola, yang mana perawakan daripada budak tersebut yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam minta turunnya hujan, Allah langsung kabulkan. Akan tetapi Syekh Abdullah Al-Mubarak tidak melihat rupa budak tersebut dihadapkan di hadapannya, yang mana perawakan daripada budak tersebut sangat kurus, sangat dekil, sangat kotor. Yang mana Syekh Abdullah Al-Mubarak mengatakan kepada wanita janda tersebut dengan mengatakan, apakah masih ada budak yang lain yang kau miliki? Kata Syekh Abdullah Al-Mubarak kepada perempuan tersebut. Lalu perempuan tersebut, seorang janda pemilik rumah yang sangat besar ini, mengatakan, menjawab pertanyaan daripada Syekh Abdullah Al-Mubarak. Wahai Raja Syekh Abdullah Al-Mubarak, ini adalah budak-budakku semuanya yang aku tawarkan kepada dirimu, yang sehat, yang kuat. Akan tetapi masih ada satu budak lagi di dalam rumahku. Akan tetapi orang tersebut sangat kurus, sangat kotor. Makanya tidak aku perlihatkan kepada dirimu. Lalu Syekh Abdullah Al-Mubarak meminta untuk mengeluarkan budak yang sangat kurus, yang sangat kotor, yang berada di dalam rumahnya. Lalu seorang janda perempuan tersebut mengeluarkan budak yang sangat kurus, yang sangat kotor, yang sangat terhina, dikeluarkan, dihadapkan kepada Syekh Abdullah Al-Mubarak. Tatkala Syekh Abdullah Al-Mubarak melihat dengan kewaliannya, dan juga budak tersebut yang kurus, yang kotor, menatap daripada wajah Syekh Abdullah Al-Mubarak, bergetarlah antara budak tersebut dan Syekh Abdullah Al-Mubarak. Karena la ya'riful wali ilal wali, tiada yang mengetahui seseorang tersebut wali kecuali wali sendiri yang dapat mengetahui orang itu wali. Lalu singkat cerita, Syekh Abdullah Al-Mubarak memilih budak yang kurus tersebut ini, yang kotor tersebut ini, dibelinya oleh Syekh Abdullah Al-Mubarak. Singkat cerita, dibawalah keluar budak tersebut ini, dibawa oleh pengawal Syekh Abdullah Al-Mubarak. Keluar, berjalan budak tersebut menuju rumah Syekh Abdullah Al-Mubarak, yang mana di pertengah perjalanan budak tersebut memohon izin kepada Syekh Abdullah Al-Mubarak dengan mengatakan, ya Syekh, ya seorang raja Syekh Abdullah Al-Mubarak, sebelum diriku sampai ke rumahmu, kata budak tersebut, izinkan diriku untuk sholat di tengah perjalanan tersebut ini. Lalu diizinkan oleh Syekh Abdullah Al-Mubarak, dan budak tersebut ini masuk suatu musola, mengambil air wudhu, dan melakukan sholat 2 rakaat di dalam musola. Yang mana Syekh Abdullah Al-Mubarak dan kedua pengawalnya menunggu di luar pelataran musola. Yang mana di dalam sujud terakhir 2 rakaat yang budak tersebut ini lakukan, di dalam sujud terakhirnya budak tersebut ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didengar oleh Syekh Abdullah Al-Mubarak dari luar musola. Yang mana budak tersebut ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sujud terakhirnya dengan mengatakan, ya Allah,
Sir yang kau berikan kepada diriku, kata budak tersebut, telah tampak, telah terlihat oleh orang-orang. Maka matikan diriku sekarang juga. Lalu dengan seketika Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan budak tersebut dalam keadaan sujud setelah melakukan solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah contoh daripada wali-wali Allah yang mastur. Tatkala wali Allah yang mastur telah terlihat, telah tampak daripada suatu karamah yang ada pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mematikan wali tersebut agar tidak tampak lagi di pandangan para masyarakat pada umumnya. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan suatu kisah tersebut ini menambah rasa mahabbah kita kepada para wali min auliyaillah dan menumbuhkan rasa belas kasih kita kepada orang-orang yang kita anggap hina, kepada orang-orang yang kita anggap remeh. Barangkali orang yang kita anggap hina, barangkali orang yang kita anggap remeh, dia termasuk daripada wali-wali Allah yang mastur. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.